Transformasi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak Indonesia perlu memiliki kemampuan dasar untuk jadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini mensyaratkan transformasi pendidikan secara berkelanjutan. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh transformasi pendidikan yang membebaskan dari kegelapan berpikir menuju kecerahan pengetahuan. Pada dasarnya, sebuah sejarah erat kaitannya dengan hubungan antar biografi yang menembus batas waktu. Ki Hajar Dewantara, atau lebih dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah tokoh besar pendidikan Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam transformasi sistem pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan koloni adalah politik diskriminasi, di mana membedakan kedudukan dan peran penjajah dan terjajah. Berangkat dari latar belakang sosiopolitik inilah, pikirannya jauh ke depan, yaitu memikirkan langkah untuk mendapatkan kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Pertama-tama, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan merdeka dari tekanan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, ketika Indonesia masih di bawah pemerintahan kolonial, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pada pendekatan non-formal dan kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mencetuskan konsep trilogi pendidikan, menjadi landasan dan acuan bagi pendidikan yang berkepanjangan dan menjadi semboyan. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Maka dapat diartikan di depan guru sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik, di tengah guru sebagai yang memberi motivasi, di belakang guru mengikuti dan mendukung proses kembang peserta didik dalam meraih semangat dan cita-cita. Referensi sejarah menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara secara kreatif memanfaatkan tradisi lokal sebagai bagian integral dari pendidikan. Pendekatan inilah yang memberi identitas budaya pada kurikulum, mempromosikan keberagaman, dan memberdayakan peserta didik untuk memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Ki Hajar Dewantara menduduki jabatan pemerintahan. Saat Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara terus berperan dalam transformasi pendidikan. Dia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Hatta, memungkinkannya untuk membawa visinya ke tingkat nasional. Gerakan Transformasi Pendidikan. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia telah mewujudkan gerakan transformasi yang signifikan dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Argumen kritis terhadap peran Dewantara ini melibatkan analisis mendalam yang didukung oleh referensi, data, dan fakta sejarah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam bagi mahasiswa. Referensi terhadap tulisan-tulisan Dewantara seperti dalam bukunya Membangun Indonesia dan Panggil Aku Indonesia memberikan landasan konkret untuk argumen kritis ini. Mahasiswa perlu merinci bagaimana Dewantara mengeksplorasi konsep-konsep seperti kebudayaan dan kebangsaan dalam konteks pendidikan. Praktik pendidikan yang membelenggu peserta didik dalam belajar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, di sini ada 4 poin. Yang pertama, pendidikan hanya untuk kepentingan kolonial. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk melatih beberapa orang bagi dinas pemerintahan Belanda. Pendidikan hanya untuk para bangsawan. Pendidikan hanya untuk para bangsawan ini tentu adalah sebuah permainan politik oleh kolonial Belanda pada saat itu. Tidak tumbuhnya rasa nasionalisme. Pada hakikatnya, pendidikan sebelum kemerdekaan memang tidak diprioritaskan untuk mencerdaskan rakyat bangsa Indonesia. Pendidikan cenderung menekankan asimilasi budaya dan pengetahuan asing. Praktik pendidikan yang membelenggu peserta didik dalam belajar pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu kurikulum yang dibentuk oleh penjajah hanya untuk kepentingan mereka saja. Selanjutnya, pendidikan setelah kemerdekaan. Yang pertama, tidak adanya pemerataan pendidikan di kota dan daerah.
Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan dalam melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan. Kemudian, yang kedua, pergantian kurikulum yang menyebabkan guru dan peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan. Adanya pandemi menimbulkan beberapa keterbatasan dalam proses belajar dan mengajar. Model pendidikan yang mampu melepaskan belenggu kemerdekaan peserta didik saat ini. Berikut contoh model-model pendidikan saat ini yang saya lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Di antaranya, yang pertama ada model environmental learning, merupakan model pembelajaran yang berbasis lingkungan yang dikembangkan agar peserta didik memperoleh pengalaman lebih berkaitan dengan lingkungan. Kemudian, yang kedua ada model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian, yang ketiga ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, merupakan model pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk memecahkan masalah dalam memperoleh materi yang dipelajari. Sebagai seorang guru, mengapa kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Pendidikan sebelum kemerdekaan sangat tidak memanusiakan manusia. Pasalnya, sekolah didirikan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan sekutu. Di samping hal negatif tersebut, ada dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda, yaitu masyarakat Indonesia dapat belajar membaca dan menghitung, serta terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh tersebut seperti Ki Hajar Dewantara, seperti terbentuknya Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, kemudian Budi Utomo, R.A. Kartini, dan tokoh-tokoh seperjuangan yang lain. Ki Hajar Dewantara mempunyai cita-cita ingin memerdekakan peserta didik yang tidak mengekor pada peraturan dan kebudayaan bangsa lain. Merdeka di sini berarti membebaskan peserta didik, mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat serta kodratnya. Adapun pembelajarannya ditujukan bukan hanya membangun intelektual, tetapi juga karakter siswa dan mengenalkan kebudayaan Indonesia. Melepaskan diri dari praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik itu sangat penting karena yang pertama, pemberdayaan peserta didik. Praktik-praktik yang memerdekakan peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Ini membantu mengembangkan keterampilan mandiri dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, keanekaragaman pembelajaran. Membebaskan diri dari praktik yang kaku memungkinkan guru untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Ini mendukung inklusivitas dan keberagaman dalam pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kritis berpikir. Praktik yang memerdekakan peserta didik memberikan ruang bagi pengembangan kritis berpikir, di mana siswa diajak untuk bertanya, menganalisis, dan mengeksplorasi ide-ide secara lebih mendalam. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik cenderung menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Peserta didik dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka, memotivasi mereka untuk memahami dan mengingat informasi lebih baik. Yang kelima, persiapan untuk dunia nyata. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Keterampilan seperti kerjasama, inisiatif, dan kreativitas menjadi lebih berkembang. Dengan melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik yang tidak memerdekakan, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan memberikan pengalaman yang lebih positif dan berharga bagi peserta didik.